kita lanjut lagi. Di nomor 2 ini, ya kalau kita lihat secara sekilas mungkin konsepnya masih agak sama ya, tapi nanti lihat ada sedikit perbedaan di nomor 4. Oke, nomor 3 kita gambar dulu. Ya, oke, di sini udah gue gambar. Jadi sama kayak tadi, di sini ada dua gaya yang bekerja, gaya yang ditarik dan gaya berat. Dan masing-masing gaya ini memiliki momen lengan, yaitu kita ambil poros itu di titik A sini. Jadi kalau untuk gaya F, lengan momennya itu dari sini ke sini. Ini kita misalkan R1, sedangkan untuk gaya berat, lengan momennya itu dari sini ke sini, ke sini gitu. Karena lihat tumpuannya di sini, jadi kita nyari jarak antar ini dengan ini, jadi ini. Nah, ini lengan momen R2. Oke. Sekarang gimana kita nyari R1 dan R2? Kita tahu jari-jarinya 25 cm, jadi kita hubungin dulu. Dan kita tahu bahwa tinggi anak tangga itu, jadi dari sini ke sini 10 cm. Nah, dari sini ke sini kan sama kan jari-jari juga. Ini 10, berarti otomatis kalau ini 10, ini 15 cm. Nah, ini 25. Berarti kita bisa pakai Pythagoras untuk mencari R2. Ini 25, ini 15. Kan ini 3. Ini 3 kali 5, ini 5 kali 5. Berarti ini 4 kali 5, 20. Berarti kita dapat R1-nya 15 dan R2-nya 20. Nah, untuk nomor 3 kita masih pakai rumus kayak yang tadi. Karena dia tidak ada gaya kontak, berarti dia mau lepas dari rantai ini. Berarti saat sigma tau sama dengan 0, berarti tinggal kita masukin F dikali R1 dikurang W dikali R2 sama dengan 0. Berarti kita sederhanakan langsung saja, kita pindah ruas, F sama dengan R2 per R1 dikali W. Kalau kita masukkan berarti R2 nya tadi 20, R1 nya 15 dikali W. W itu beratnya, jadi M kali G 3 kali 10, 30. Maka kita kalikan, ini dibagi 2 sama dengan 40 Newton. Jadi gaya yang dibutuhkan itu 40 Newton. Nah, sekarang bagaimana dengan nomor 4? Untuk nomor 4, dia kasusnya bendanya sudah berputar. Dan diketahui percepatan sudut saat itu 8/7 radian per second kuadrat. Ditanya berapa gayanya. Oke, kita masuk ke rumus torsi secara umum, di mana sigma tau sama dengan I kali alfa. Ini masih sama, F kali R1 dikurang W dikali R2 sama dengan I-nya kita masukin, diketahui di soal, dia merupakan benda pejal, jadi 2/5 mr kuadrat. Dan di soal diketahui percepatan sudut saatnya sebesar 8/7. Nah, ini F. Nah, di sini F-nya F-nya yang kita cari. Jadi kita tulis lagi F dikali R1 15. Tapi jangan lupa ini masih dalam cm dan kita pakai sistem MKS, jadi harus diubah ke dalam meter. Jadi 15/100 dikurang W-nya W-nya 30 masih sama, kali 20/100 sama dengan 2/5. Masa bolanya 3 kilo, R-nya 25 cm kan sama dengan, kalau diubah ke meter, 1/4. 1/4 dikuadratkan menjadi 1/16 dikali 8/7. Nah, kalian sadar nggak di sini ada yang salah? Ya, salah di mana? Ya, benar, salah di K-nya. Jadi kita nggak bisa langsung masukin K yang di soal. Kenapa? Karena kalau untuk kasus sama dengan 2/5 ini, itu yang dipakai kalau misalkan bolanya diem terus dia muter di tempat seperti itu. Nah, itu K-nya 2/5. Nah, kalau di sini kita nggak boleh pakai K 2/5. Terus nyarinya gimana? Kita pakai teorema sumbu paralel. Sebentar ya. Kita pakai teorema sumbu paralel, jadi nggak boleh langsung 2/5.
Jadi kalau teorema sumbu paralel itu kayak gini. Momen inersia terhadap suatu titik, dalam kasus ini kan dari sini ke sini, sama dengan momen inersia ketika dia diam ditambah mr kuadrat, di mana r itu jarak dari pusat massa ke acuannya. Jadi dalam kasus ini sama dengan 2/5 mr kuadrat ditambah mr kuadrat. Ini kan bisa jadi 5/5, jadinya 7/5 mr kuadrat. Nah ini harusnya 7/5 bukan 2/5, jadi 7/5 mr kuadrat. Kalau kita sederhanakan, ini bisa kita coret, kita ambil 2, ini 7-nya bisa kita coret, kedua ruas kita kalikan dengan 100, jadinya 15F dikurang 600 sama dengan 100 kali 3/10. Oke, ini bisa kita coret, kita pindah ruas, 15F sama dengan 600 tambah 30, berarti F nya langsung kita bagi aja, 600 bagi 15, 40 ditambah 2 sama dengan 42 Newton. Oke. Jadi yang perlu diingat di sini itu teorema sumbu paralel. Untuk penjelasan lebih detailnya bisa dibaca sendiri di buku, karena kalau dibuktikan rumusnya mungkin akan memakan waktu yang sangat lama. Untuk rekomendasi sih baca saja di buku Matan Keangginan kelas 11, penjelasannya sangat lengkap dan sangat jelas menurut saya. Oke, jadi sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan soal-soal berikutnya.